Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita memasuki materi yang ke-36, pembahasan tentang majruratul asma atau isim-isim majrur. Pada video kali ini kita akan fokus membahas isim majrur yang pertama, yaitu al-majruru biharfil jar, isim yang majrur karena huruf jar. Pembahasan tentang ini terdapat di halaman 77. Seperti biasa kita mulai masuk dari sini. Majruratul asma ini atau isim-isim majrur ini hanya terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah al-majruru biharfil jar, isim yang majrur karena huruf jar. Yang kedua adalah al-majruru bil idhofah, yaitu isim yang majrur karena ada penyandaran mudhof. Dan yang ketiga adalah at-tawabi', yaitu isim-isim yang mengikuti isim lainnya. Dalam hal ini berarti isim yang majrur karena mengikuti majrurnya isim yang lainnya. Pada video kali ini kita akan fokus membahas al-majruru biharfil jar. Contohnya adalah ini dari surat Al-Maidah ayat 49. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Kita lihat di situ ada inna harfu taukid wa nasb. Kemudian katsiran isim innanya. Nah, di sini ada minan nas. Minan nas ini terdiri dari harf jar min, kemudian an-nasi sebagai isim yang menjadi majrur karena keberadaan harf jar sebelumnya tersebut atau majrurun bimin. Sementara itu yang menjadi alamat jar atau tanda jar dari an-nasi ini itu adalah harokat kasroh di akhirnya. Sementara itu ketika kasiron di sini merupakan isim inanya, maka khobar inanya adalah fasikun. Dan ciri rofa'nya adalah al-wawu, karena kalimah fasikun ini merupakan jama' mudzakkar salim. Contoh yang lainnya, ini juga dari Al-Quran, surat Hud ayat 4, ilallahi marji'ukum. Nah, di sini ila sebagai haraf jarnya, sementara lafzul jalalah Allahinya sebagai majrurun bi ila, atau isim yang menjadi majrur karena haraf jar ila. Sementara itu ciri jarnya adalah harokat kasroh di akhirnya, karena lafzul jalalah Allah ini adalah termasuk isim mufrad. Dalam satu pendapat, jar dan majrur ini bisa dikatakan sebagai khobar muqaddam, atau dengan kata lain, haraf jar dan isi majrur bi ila ini menempati tempat rofa sebagai khobar muqaddam. Sementara itu, yang menjadi mubtadanya adalah marji'u. Nah, ini disebutnya mubtada muakhar. Sekaligus juga marji'u di sini menjadi mudhof, dan kum setelahnya merupakan domir yang bermakna kamu atau kalian dan menempati tempat jar sebagai mudhof ilaih. Tentang mudhof ilaih ini kita akan bahas di isim majrur yang kedua ya. Contoh lainnya, nah ini yang pasti kita baca setiap hari ya, dan sangat sering kita baca. Alhamdulillah. Alhamdu di sini mubtada ya. Lillahi. Al-lam di sana sebagai haraf jar, kemudian lafzul jalalah Allahnya sebagai majrurun billam, isim yang menjadi majrur karena huruf jar lam sebelumnya. Dan di sini menurut satu pendapat, jar dan majrur lillahi ini menempati tempat rofa sebagai khobar mubtada. Tapi bagi pendapat yang lain, lillahi ini terkait dengan khobar yang dibuang yang bersifat umum, yaitu kainun, artinya adalah. Tapi yang kita soroti di sini sebetulnya bukan dua pendapat tersebut tentang khobar ya. Yang kita soroti adalah tentang jar dan majrurnya. Sekarang kita akan melihat haraf-haraf jarnya itu sendiri. Ini ada cukup banyak ya, dan banyak sekali di sini pula yang memiliki lebih dari satu maknanya. Dari mulai min, ila, an, ala, ya, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam, mudh, munzu, hatta, khola, ada, hasya,
Kemudian huruf-huruf qasam yang semuanya maknanya demi ya. Ini bisa dilihat di sini semua makna-maknanya. Nah, bagaimana kita bisa menghafalkan semua huruf-huruf jar ini? Bagaimana strateginya kira-kira supaya kita bisa hafal sebanyak ini? Di sini saya memberikan catatan cara agar bisa hafal huruf-huruf jar tersebut beserta makna-maknanya. Salah satunya ialah dengan sering membaca kitab, sehingga huruf jar tersebut menjadi familiar atau akrab di telinga kita. Itu pertama ya. Selain huruf jarnya juga akrab, kita tahu bahwa itu adalah huruf jar, kita juga menjadi tahu maknanya yang sesuai dengan konteksnya. Karena huruf jar di satu tempat itu bisa berbeda maknanya ketika berada di tempat yang lain. Ya. Nah, kita bisa mengetahui perbedaan tersebut berserta konteksnya itu ketika kita sering membaca atau menelaah kitab. Jadi sebetulnya ini hanya persoalan keseringan saja, karena paham itu cuma sekali bisa jadi ya. Tapi yang bisa menguatkan pemahaman tersebut adalah tingkat intensitas dan frekuensi bertemunya kita dengan hal tersebut. Ya. Sama seperti seseorang yang baru kita kenal namanya, kalau cuma sekali bertemu bisa jadi ketika ketemu lagi lupa. Tetapi kalau kita sering bertemu dengan orang tersebut, maka namanya pun akan otomatis bisa kita hafalkan. Begitu. Nah, tentang huruf-huruf sumpah ya, ini akan dibahas secara khusus di sini. Contohnya adalah wallahi, ya, demi Allah. Wawunya di sini di awal ungkapan ini adalah harfu qasamin wa jarrin, haruf qasam dan jar. Kemudian lafzul jalalah Allahnya di sini sebagai majrurun biwawil qasam, yang menjadi majrur karena haruf qasam wawu di sini. Begitupun juga dengan billahi di sini, bi-nya di sini sebagai haruf qasam dan jar. Dan lafzul jalalah Allahnya merupakan isim yang majrur karena huruf ba qasam tersebut ya. Nah, karena ini haruf qasam, maka di sini diartikan demi ya, bukan diartikan yang lain. Nah, kemudian tallahi juga sama ya. Haruf ta di awalnya itu merupakan haruf qasam wajar ya. Dan lafzul jalalah Allahnya itu merupakan isim yang majrur karena keberadaan tak qasam sebelumnya atau tak qasam jar sebelumnya. Nah, itu 3 ungkapan yang bisa diungkapkan oleh kita sebagai muslim ya. Dan kita tidak boleh bersumpah kepada sesuatu selain Allah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran Allah bersumpah terhadap beberapa hal. Misalnya, wal asri, surat Al-Asr ayat pertama, artinya demi masa. Ini wa-nya sebagai harf qasamin wa jarrin, harf qasam dan jar. Sedangkan al-asri merupakan isim yang majrur karena sebab harf wawu al-qasam sebelumnya. Dan ciri jarnya adalah harokat akhir kasroh di situ ya. Karena al-asr itu adalah isim mufrad. Kemudian wal fajri, demi waktu fajar, surat Al-Fajr ayat pertama. Wawu di sana juga merupakan harfu qasamin wa jarrin, ya, harf qasam dan juga jar. Dan al-fajri di sana merupakan isim yang menjadi majrur karena wawu qasam sebelumnya. Dan ciri jarnya di sini adalah harokat kasroh di akhirnya. Karena al-fajri di sini merupakan isim mufrad. Berikutnya wadduha, demi waktu duha, surat ad-duha ayat pertama. Wawu di awalnya, di awal ungkapan ini merupakan harfu qasamin wa jarrin, harf qasam dan jar. Sedangkan ad-duha merupakan isim yang menjadi majrur karena harf qasam sebelumnya. Dan karena ad-duha ini merupakan isim maksur karena diakhiri oleh alif lazimah ini, maka tanda jarnya ialah kasroh muqaddarah, harokat kasroh yang tersirat. Itulah semua contoh-contoh dari ungkapan-ungkapan yang mengandung haraf-haraf sumpah. Berikutnya, kita akan melihat contoh-contoh yang lain. Yang pertama, di sini khalaqal insana min 'alaq. Surat Al-'Alaq ayat 2. Khalaqa artinya dia menciptakan al-insana manusia min dari 'alaqin segumpal darah. Jar dan majrurnya ialah min 'alaqin. Min sebagai haraf jarnya, 'alaqin sebagai isim majrur karena haraf jar min tersebut. Dan ciri jarnya adalah kasrah di akhirnya. Contoh berikutnya,
Wa ila rabbika farghab, Asy-Syarh ayat 8. Wa ila, dan kepada rabbika Tuhanmu, farghab, maka berharaplah. Di sini jar dan majrurnya ialah ila rabbi. Ila haraf jarnya, rabbi isim majrur karena ila tersebut yang merupakan haraf jar. Dan ciri jarnya adalah harokat kasrah di akhir rabbi ini. Contoh lainnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Al-Ma'un ayat 5. Alladzina, yang atau orang-orang yang, hum mereka itu, an sholatihim dari sholat mereka, sahun lalai. Di sini jar dan majrurnya ialah an sholati. An sebagai haraf jarnya, sholati sebagai isim majrur bi an, atau isim yang menjadi majrur karena haraf jar an. Dan ciri jarnya adalah harokat kasroh di akhir sholat ini. Karena sholat di sini merupakan isim mufrad, sehingga tanda jarnya adalah kasroh. Contoh lainnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat At-Tin ayat keempat. Laqad, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi, dalam, ahsani taqwimin, yang sebaik-baiknya bentuk, atau bentuk yang sebaik-baiknya. Di sini yang menjadi jar majrurnya adalah fi ahsani. Fi sebagai haraf jarnya, ahsani sebagai ismun majrurun bifi, atau isim yang menjadi majrur karena haraf jar fi. Dan ciri jarnya adalah harokat kasroh di akhirnya. Contoh lainnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Ini hadis ya. Rubba, betapa banyak, sha'imin orang yang saum, laisa tiada, lahu baginya, min siyamihi dari saumnya, illal ju', kecuali rasa lapar saja. Nah, di sini yang kita soroti adalah jar majrurnya ya. Dan jar majrurnya ialah rubba sha'imin. Rubba di sini sebagai haraf jar, sha'imin di sini sebagai ismun majrurun birubba, atau isim yang menjadi majrur karena haraf jar rubba. Dan ciri jarnya adalah harokat kasroh di akhirnya. Kenapa? Karena sha'imin ini merupakan isim mufrad, sehingga tanda jarnya adalah kasroh di akhirnya. Contoh berikutnya, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Jar dan majrurnya ialah birabbi. Al-ba di sini sebagai haraf jar, rabbi di sini sebagai ismun majrurun bil ba'i, isim yang menjadi majrur karena haraf jar ba. Dan ciri jarnya ialah harokat kasroh di akhirnya. Contoh berikutnya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma, pada hari, yakunun nasu, manusia berkeadaan atau adalah manusia itu, kal farashil mabthuth, seperti laron yang berterbangan. Di sini jar majrurnya ialah kal farashi. Al-kaf ini sebagai haraf jarnya, al-farashi sebagai ismun majrurun bil kafi, isim yang menjadi majrur karena haraf jar kaf. Dan ciri jarnya ialah harokat kasroh di akhirnya. Contoh berikutnya, wailul lil mutaffifin. Al-mutaffifin ayat pertama. Wailun, kecelakaanlah, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Nah, di sini jar majrurnya ialah lil mutaffifina. Al-lam di sini sebagai haraf jar, al-mutaffifina sebagai ismun majrurun bil lami, isim yang menjadi majrur karena haraf jar lam. Dan ciri jarnya ialah huruf ya. Mengapa? Karena al-mutaffifin di sini merupakan jama mudzakar salim. Jadi bukan al-mutaffifuna, tetapi al-mutaffifina. Contoh berikutnya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejahteralah, hiya, iya, malam itu. Maksudnya di sini ia itu adalah malam itu. Hatta, sampai, matla'il fajr, terbitnya fajar. Di sini jar majrurnya ialah hatta matla'i. Jadi hatta di sini ketika di hadapannya bukan fi'il yang mu'rab, bukan fi'il mudhari, maka hatta di sini berperan sebagai haraf jar. Hatta haraf jar, matla'i ismun majrurun bi hatta. Jadi isim
yang menjadi majrur karena huruf jar hatta. Dan ciri jarnya ialah harokat kasroh di akhirnya. Mengapa? Karena matla' di sini merupakan isim mufrad. Nah, itulah semua contoh-contoh dari Al-Quran maupun hadis tentang huruf-huruf jar dan juga isim-isim majrurnya. Pembahasan tentang al-majruru biharfil jar kita cukupkan di sini. Alhamdulillah, sampai bertemu di video materi berikutnya.